Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Rini Pratiwi dengan NIM 242093032 dari program studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat yang pada hari ini akan menyampaikan topik yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Gizi, yang mana materi ini adalah merupakan bagian dari tugas aspek sosial pangan dan gizi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Syadik, sarjana teknik, magister engineering, magister manajemen, dan magister science. Sebelum membahas hubungan keduanya lebih jauh, kita sepertinya perlu memahami dulu dua konsep utamanya, yakni yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi kan pada dasarnya adalah peningkatan output atau produksi barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Sehingga biasanya itu diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara mengenai kualitas gizi, ini juga menunjukkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat dan protein, serta zat gizi makro seperti zat besi, kalsium, dan juga vitamin. Nah, gizi ini menjadi sangat penting karena merupakan fondasi dari modal manusia. Karena seseorang yang kekurangan gizi ini tidak hanya mengalami gangguan fisik, tetapi juga mengalami penurunan kemampuan belajar, daya tahan tubuh, hingga kapasitas kerja. Jika hal ini terjadi secara luas, tentu berdampak pada produktivitas nasional dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika ekonomi suatu negara itu membaik, pendapatan masyarakat juga tentu meningkat, daya beli kemudian naik, dan mereka bisa memilih makanan yang tentu lebih berkualitas. Kemudian dari sini kita bahas jalur pertama, yakni bagaimana kondisi ekonomi itu mempengaruhi status gizi masyarakat. Faktor paling nyatanya itu ada di aspek pendapatan dan akses pangan. Keluarga dengan penghasilan rendah itu umumnya sulit membeli pangan bergizi. Contohnya seperti daging, ataupun ayam, ataupun misalnya sekedar telur, ataupun buah segar. Nah, kalau kita lihat dari aspek ketidakmampuan membeli diet sehat, di sini kalau berdasarkan laporannya dari FAO dan UNICEF di tahun 2022, itu ada sekitar 2,8 miliar orang di dunia itu tidak mampu membeli diet sehat. Kemudian dari aspek dampak kenaikan harga pangan, juga di sini kita dapat lihat kenaikan harga pangan sebesar 5% itu ternyata dapat meningkatkan resiko wasting pada anak hingga dengan angka 9%. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ekonomi yang lemah dan harga pangan yang tidak stabil itu justru akan berpengaruh langsung pada pola makan masyarakat dan akhirnya pada status gizi nasional secara keseluruhan. Kemudian kita beralih ke jalur kedua, yakni jalur gizi mempengaruhi ekonomi ataupun yakni ini arah sebaliknya dari penjelasan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk itu beresiko mengalami stunting. Stunting ini adalah tinggi badan dan juga berat badan yang tidak sesuai dengan umur akibat kekurangan energi yang bersifat kronis. Kalau misalnya kita berkaca pada studinya Jong di tahun 2025 yang melibatkan 26 negara berkembang, itu menunjukkan bahwa anak yang stunting ini cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih rendah dan kemampuan belajar yang terhambat. Dampaknya dari anak yang stunting ini itu tidak akan terhenti pada masa mereka anak-anak saja, karena biasanya anak yang stunting ini saat dewasa mereka akan memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah dan kecenderungannya itu mungkin akan menyebabkan mereka akan berpenghasilan lebih kecil dibandingkan individu dengan gizi yang baik. Nah, selain berkaitan dengan stunting, kita juga bisa melihat di sini pengaruh gizi terhadap ekonomi juga dapat kita lihat pada prevalensi anemia global. Kalau misalnya berdasarkan data di tahun 2023,
itu ada sekitar 1,9 miliar orang di dunia mengalami anemia. Yang mana kalau misalnya kita tahu ya, mengalami anemia ini dapat menurunkan kemampuan orang untuk berkonsentrasi, menurunkan daya tahan tubuh, dan juga efisiensi kerja seseorang. Bahkan Bank Dunia memperkirakan kalau misalnya kita lihat dari aspek penurunan pertumbuhan ekonomi, itu gizi buruk sendiri dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu negara hingga 2-3% dari total PDB. Jadi kalau kita lihat faktor hubungan dari gizi ke ekonomi ini, memperbaiki gizi ini bukan hanya tentang isu kemanusiaan, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang untuk membangun tenaga kerja yang lebih sehat, produktif, dan juga tentunya kompetitif. Kemudian peran kebijakan dan regulasi di sini tentu sangat berpengaruh ya, karena perbaikan gizi ini tidak bisa hanya dilakukan di level individu saja. Diperlukan tentunya dukungan dari kebijakan ataupun melalui pemerintah dan melalui regulasinya. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang cukup progresif seperti fortifikasi garam dengan iodium dan fortifikasi tepung terigu dengan zat besi dan asam folat. Dan langkah ini bertujuan untuk mencegah kekurangan zat mikro di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di sini juga Badan POM itu telah mengembangkan kebijakan label gula, garam, dan lemak atau biasanya disebut dengan GGL, itu agar masyarakat lebih sadar memilih makanan sehat. Kemudian juga ada di sini pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai yang juga membantu kelompok berpendapatan rendah untuk menjaga asupan pangan bergizi. Semua kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat gizi bukan hanya urusan medis individu, tetapi juga bagian dari pembangunan nasional yang lebih luas. Kalau kita melihat pada situasi gizi dan ketahanan pangan nasional terbaru di Indonesia saat ini, kita bisa lihat kalau berdasarkan survei status gizi nasional atau SSGI di tahun 2024, itu prevalensi stunting Indonesia menurun menjadi 19,8%, yang mana itu turun dari 21,6% di tahun 2022, dan ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan. Namun kalau misalnya kita lihat pada anemia wanita subur, itu masih cukup tinggi, yaitu sekitar 26,7% kalau kita mengacu pada datanya World Bank di tahun 2023. Dan menurut Global Hunger Index atau Indeks Kelaparan Global di tahun 2024, skor Indonesia ini masih berada di angka 16,9% yang termasuk dalam kategori sedang. Artinya, di sini walaupun kita sudah mengalami perbaikan, ketahanan pangan nasional kita masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehat. Harga pangan bergizi itu masih menjadi beban bagi banyak keluarga di pedesaan. Dengan kedemikian, tantangan kita ini bukan hanya semata menurunkan angka stunting, tetapi juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat bisa mengakses pangan setiap hari. Kalau misalnya kita tadi membahas mengenai tantangan, di sini ada beberapa solusi strategis yang mungkin dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas gizi. Yang pertama itu adalah fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, yang mana ini menekankan pentingnya nutrisi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Programnya itu kalau misalnya kita lihat di sini bisa dengan memberikan suplemen dan edukasi gizi. Suplemennya di sini dapat berupa zat besi, asam folat, dan juga vitamin A bagi ibu hamil dan balita. Kemudian juga ada pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta edukasi tentang makanan pendamping ASI yang bergizi, khususnya pada ibu menyusui. Selain itu, di sini juga ada penguatan fortifikasi pangan melalui kebijakan fortifikasi pangan. Ini juga harus terus diperluas dan dievaluasi efektivitasnya untuk mencegah kekurangan zat gizi yang bersifat mikro. Kemudian solusi strategis yang mungkin bisa diintervensi melalui aspek ekonomi dan juga kebijakan, yakni yang pertama itu adalah program bantuan sosial. Program bantuan sosial di sini dapat berupa
program bantuan sosial dan transfer tunai untuk membantu keluarga miskin membeli makanan bergizi. Kemudian ada aspek diversifikasi pertanian lokal, yang mana ini akan diharapkan memperkuat ketahanan pangan, yang menjadi sebuah kunci yang mana kita perlu mendorong produksi bahan pangan lokal seperti ikan, umbi, dan kacang-kacangan agar tidak tergantung pada beras saja. Selain itu, kebijakan teranyar dari pemerintah kita, yakni program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, ini juga merupakan sebuah langkah untuk memperkuat sinergi antar sektor ekonomi maupun kesehatan. Bila mana keseluruhan 3 aspek kebijakan ini dijalankan dengan pengawasan dan tentunya pendanaan yang baik, maka manfaatnya ini bisa sangat besar dalam menekan angka stunting khususnya dan, dalam dampak yang lebih besar yakni memperbaiki kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan kualitas gizi ini bersifat timbal balik atau saling berhubungan erat. Gizi yang baik ini memperkuat sumber daya manusia yang produktif, sedangkan ekonomi yang kuat itu memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang sehat. Dan untuk mencapai ketahanan pangan nasional itu sendiri, kita perlu strategi ganda, yakni dengan memperkuat intervensi gizi di satu sisi dan memperbaiki sistem ekonomi, pertanian, serta kebijakan sosial di sisi lainnya. Kerjasama lintas sektor itu mutlak diperlukan, misalnya melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga lembaga pendidikan dan dunia usaha mungkin juga bisa dilibatkan. Dengan langkah terpadu ini, target nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi di bawah 14% mungkin bukan hal yang mustahil. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun generasi emas yang sehat, produktif, dan berdaya saing untuk di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.